sedang diikat lehernya, dan di belakangnya ada dua sosok laki-laki dan perempuan yang memegangi tali itu. Dan waktu itu Mbak Ratna melihat ada persamaan pakaian perempuan yang diikat lehernya dengan perempuan di belakangnya yang memegang tali. Ana gitu rumaksaing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel Kisah Mistis kita. Melanjutkan cerita Joglo Tua, dimana di episode pertama diceritakan Mbak Ratna mengalami keguguran di usia kehamilan 2 bulan karena satu sosok yang menghuni di rumah Joglo Tua tersebut. Dan di malam setelah dia keguguran itu, dia ditemui dua sosok penghuni lama yang diyakini bertempat tinggal di belakang rumah dekat sumur tua, yang mengatakan bahwa yang membuat kehamilan Mbak Ratna ini keguguran adalah sosok lain yang dibawa suaminya, dan mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian yang Mbak Ratna alami. Malam itu ditemani dengan Mbak Ita, kakaknya yang tertidur di rumahnya Mbak Ratna. Jam 1 malam, jam 1 dini hari, Mas Dedi, suaminya Mbak Ratna ini pulang dari perjalanan luar kota. Dan pagi itu juga, dini hari itu, Mbak Ita, karena memang suaminya Mbak Ratna sudah pulang, akhirnya Mbak Ita kembali lagi ke rumah yang memang bersebelahan dengan rumahnya Mbak Ratna. Pagi itu ketika Mas Dedi datang karena mungkin masih capek, dan akhirnya Mbak Ratna malam itu, dini hari itu, tidak menceritakan kejadian detail tentang kegugurannya, dan pikirnya mungkin akan menceritakan besok pagi. Sampai kemudian hari itu berjalan, Mas Dedi dan Mbak Ratna tertidur di kamarnya. Sampai pagi harinya berceritalah Mbak Ratna tentang apa yang terjadi dengan kehamilannya. Tanggapan dari Mas Dedi ini sendiri masih terlihat biasa dan cenderung cuek menurut Mbak Ratna. Dan dia berpikir apakah memang benar ada hubungannya antara keguguran kehamilan dia dengan yang dia alami, ada hubungannya dengan suaminya, seperti yang dikatakan dua sosok yang menemui dia di malam tadi, ataukah memang ini adalah sebuah tipu daya atau cara mereka untuk membuat Mbak Ratna dan Mas Dedi ini bertengkar, atau Mbak Ratna dibuat untuk mencurigai suaminya sendiri.
Dengan berjalannya waktu, beberapa hari memang tidak terjadi sesuatu yang aneh, dan pemulihan Mbak Ratna pasca dia keguguran itu semakin membaik. Dan Mbak Ratna sendiri bertanya-tanya tentang sosok yang menemui dia itu, yang katanya ingin membantu dia mengusir peliharaan suaminya. Sampai beberapa hari itu tidak menemui lagi atau memberikan tanda apapun. Selang beberapa hari, sekitar hari malam Selasa, hari itu berjalan seperti biasanya dengan aktivitas Mbak Ratna yang memang seorang ibu rumah tangga, dan Mas Dedi yang memiliki usaha di pasar. Sampai kemudian setelah maghrib atau sekitar jam 6 sore, di mana saat itu Mas Dedi dan Mbak Ratna sedang berbincang-bincang di ruang tamu, suasana rumah joglo itu yang biasanya memang adem atau biasanya nyaman dengan kondisi rumah kayu yang tinggi bangunannya, entah kenapa di maghrib itu suasana rumah terasa lebih hangat dari biasanya dan cenderung agak panas atau gerah. Dan tidak lama setelah itu ada suara-suara di dapur, suara gelontangan. Saya pikir Mbak Ratna atau Mas Dedi itu adalah kucing atau tikus yang menyenggol peralatan dapur. Dan ketika Mbak Ratna mengecek ke belakang, memang dia tidak melihat apa-apa. Kemudian disusul suara di kamar yang biasanya dipakai untuk gudang. Itu terdengar suara seperti bunyi papan yang dipukul-pukul, papan kayu. Dan ketika dicek kembali, ternyata tidak ada apa-apa. Malam itu suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Ya, terasa tintrim atau terasa lebih sunyi dari biasanya. Sampai kemudian Mbak Ratna dan Mas Dedi ini beristirahat. Ketika jam 9 malam terdengar suara seperti bunyi papan yang digedor keras dari arah kamar gudang. Dan itu terjadi beberapa kali sampai kemudian Mas Dedi dan Mbak Ratna terbangun menuju ke kamar gudang tadi untuk diperiksa. Sampai di sana memang tidak ada apa-apa, dan ini tentu menjadi pertanyaan juga. Waktu itu Mas Dedi juga menanyakan kepada Mbak Ratna, dan Mbak Ratna juga sebaliknya, dan memang tidak ada jawaban waktu itu. Hanya berpikir bahwa itu tikus atau apa. Terus selanjutnya sampai dengan mereka tertidur, waktu itu malam Selasa sekitar jam 12 malam, Mbak Ratna ini terbangun karena ingin ke kamar mandi, dan kemudian berjalanlah Mbak Ratna ini ke kamar mandi. Begitu dia mau melangkah ke arah belakang di sebelah kiri, arah kamar mandi itu,
sepintas Mbak Ratna melihat bayangan sesosok perempuan dengan cepat melintasi area belakang di dapur dan kamar mandi tadi menuju ke depan, dan Mbak Ratna waktu itu juga jelas melihat di belakangnya ada dua sosok bayangan juga, seolah-olah sedang mengejar sosok pertama yang dilihat Mbak Ratna itu ke arah depan. Tentu saja waktu itu Mbak Ratna ketakutan, tapi karena memang dia sudah hampir sampai di kamar mandi, dia memutuskan untuk masuk kembali ke kamar mandi. Di kamar depan yang dekat dengan kamar mandi atau kamar gudang tadi terdengar suara gedebukan atau suara ribut-ribut seperti benda berat menabrak papan kayu, dan suara itu memang berulang-ulang. Dan waktu Mbak Ratna masih di kamar mandi itu, Mbak Ratna jelas sekali mendengar suara jeritan perempuan yang mengerang kesakitan, disusul dengan suara bentakan-bentakan yang Mbak Ratna sendiri tidak bisa mendengar dengan jelas apa bentakan yang diucapkan. Bertambah takutlah Mbak Ratna ini sebenarnya, sampai dia ragu mau keluar dari kamar mandi atau dia memilih menjerit agar Mas Dedi bisa mendengar dan harapannya terbangun untuk menyusul Mbak Ratna ke kamar mandi. Dan di situ Mbak Ratna juga berpikir, apakah ini yang dimaksud dengan dua sosok itu yang mau mengusir sosok jahat yang tanda kutip itu peliharaan suaminya. Dengan rasa takut dan penasaran itu, Mbak Ratna memberanikan diri melangkah keluar dari kamar mandi dan memutuskan untuk melihat apa yang terjadi di kamar gudang. Pelan-pelan dia berjalan, dan waktu itu memang suasana agak temaram karena lampu depan juga sudah dimatikan, hanya lampu kamar mandi saat itu dengan penerangan bolam warna kuning. Dengan remang-remang itulah Mbak Ratna berjalan mendekati ke kamar gudang yang memang dia sudah penasaran, meskipun dengan rasa takut itu melangkah menuju ke kamar gudang. Nah, sebelum dia sampai di kamar gudang sekitar jarak 3 meter, pintu yang dipakai untuk menutup kamar gudang yang memang tidak pernah dikunci itu tiba-tiba terbuka dengan keras dan bunyi dar. Dan Mbak Ratna di situ dengan kondisi cahaya yang minim atau remang-remang tadi melihat sosok perempuan dengan dandanan berpakaian kebaya seperti yang dia lihat sering memegang perutnya sebelum dia mengalami keguguran, sedang diikat lehernya, dan di belakangnya ada dua sosok laki-laki dan perempuan yang memegangi tali itu. Dan waktu itu Mbak Ratna melihat ada persamaan pakaian perempuan yang
diikat lehernya dengan perempuan di belakangnya yang memegang tali. Sekilas mereka mirip dengan dandanan baju kebaya dan rambut disanggul. Dan laki-laki yang di sebelahnya memakai pakaian adat Jawa, membentak ke arah perempuan tadi dengan bahasa yang tidak jelas untuk perempuan yang diikat itu berjalan, yang waktu itu kondisinya merangkak untuk maju menuju belakang rumah Joglo, di mana di situ ada sebuah sumur tua dan rumah pompa. Ketika mereka mau melintasi, Mbak Ratna yang berdiri terpaku karena dia kaget juga takut. Laki-laki yang juga waktu itu memegangi tali yang dipakai untuk mengikat itu berkata kepada Mbak Ratna bahwa ini adalah sosok yang dibawa suamimu masuk ke rumah ini dan dipelihara oleh suamimu untuk memperlancar usaha yang suamimu lakukan. Waktu itu Mbak Ratna hanya mendengarkan dan dengan perasaan yang campur aduk. Dan saat itu juga laki-laki berpakaian adat Jawa tadi menendang perempuan yang sedang merangkak dan diikat lehernya dengan tali di bagian punggungnya. Dan seketika itu juga sosok yang tadinya berpakaian kebaya dan rambutnya disanggul berubah menjadi sosok perempuan yang berpakaian putih kotor, kumal, dengan rambutnya yang terurai dan matanya yang putih. Kemudian si perempuan yang memegang tali yang ada di sebelah laki-laki yang menendang tadi berkata, ini adalah wujud asli yang sudah mengganggu kehamilanmu. Setelah itu mereka kembali berjalan lagi dan perempuan yang diikat dengan kondisi yang sudah berubah penampilan maupun wajahnya, dengan penampilan yang seram menurut Mbak Ratna, digiring menuju ke belakang rumah. Sampai kemudian dengan kondisi shock itu saja, kaget, takut, dan berbagai pertanyaan dari Mbak Ratna, beberapa menit kemudian terdengar suara benda jatuh yang di dalam air dengan keras, disusul dengan suara Mas Dedi di kamar yang menjerit keras karena kesakitan. Jadi suara jatuhnya benda keras di air seperti terjatuh di dalam sumur yang Mbak Ratna waktu itu tangkap, dibarengi dengan jeritan suaminya yang sedang tidur di kamar. Spontan Mbak Ratna berlari ke arah kamar dan di situ dia melihat
Mas Dedi terjatuh dari kasur atau dari tempat tidurnya dengan posisi telungkup sambil mengerang-erang kesakitan, dan Mbak Ratna mendekati untuk membangunkan. Dan di situ Mbak Ratna menyadari bahwa tubuh dari Mas Dedi ini kaku, tidak bisa digerakkan. Dan ketika posisi telungkup tadi mau dibaringkan, Mas Dedi hanya mengerang-erang terus, seolah-olah dia mengalami kesakitan yang sangat hebat. Mungkin karena suara jeritan Mas Dedi tadi yang keras didengar oleh keluarga kakaknya, Mbak Ita dan suaminya, mengetok pintu, dan kemudian dengan tergesa-gesa Mbak Ratna membuka pintu depan, dan sambil gugup dia menceritakan apa yang terjadi. Dan suaminya Mbak Ita dengan segera membantu untuk mengangkat tubuh Mas Dedi yang kaku dan mengerang-erang ke atas tempat tidur. Dan kemudian percakapan dan pertanyaan-pertanyaan yang saat itu sangat banyak mungkin di benak Mbak Ita, kakaknya Mbak Ratna ini, dan suaminya. Tapi ya memang kejadian malam itu yang dialami Mbak Ratna dan Mas Dedi memang tidak bisa disimpulkan saat itu juga. Dan mereka fokus untuk merawat Mas Dedi yang waktu itu pelan-pelan tubuhnya yang kaku sudah mulai bisa ditekuk. Hanya kali itu Mas Dedi yang dengan kesakitan mengatakan bahwa tangan dan anggota tubuh lainnya tidak bisa digerakkan, atau dia mengalami kelumpuhan. Dan malam itu juga Mbak Ita beserta suaminya dan Mbak Ratna memilih untuk tidak tidur di rumah joglo tua itu, di rumahnya Mbak Ratna, untuk menemani dan melihat kondisi Mas Dedi yang memang sudah sangat kepayahan, hanya bisa mengerang-erang terus. Baru pagi harinya, karena kondisi Mas Dedi yang tidak berubah dengan anggota tubuh yang tidak bisa digerakkan, dibawalah Mas Dedi ini ke sebuah rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Dan hasilnya dari rumah sakit ini mengatakan kalau Mas Dedi ini terkena stroke. Dan beberapa hari kemudian dirawat di rumah sakit sampai akhirnya diputuskan untuk rawat jalan, dirawat di rumah oleh Mbak Ratna. Beberapa hari dan minggu yang dilalui Mbak Ratna dengan merawat Mas Dedi ini tentu memang menjadi sebuah beban, apalagi dia setelah mengalami keguguran harus dicoba lagi dengan kehidupannya sekarang. Mas Dedi yang lumpuh, tidak bisa bekerja ataupun beraktivitas lain. Dan memang Mbak Ratna yang waktu itu sedikit banyak tahu tentang usahanya Mas Dedi, memilih untuk mengambil seorang pembantu rumah tangga. Dan dikala pagi sampai
siang Mbak Ratna ini menjalankan usaha suaminya di pasar. Berlalu waktu sekitar hampir 1 bulan, dan memang saat itu Mbak Ratna tidak menceritakan apa yang dia alami malam itu sebelum Mas Dedi mengalami kelumpuhan. Sampai malam hari ketika Mbak Ratna sedang menyuapi suaminya, sebelum menyuapi itulah Mas Dedi dengan terlihat menangis. Dia meminta maaf kepada Mbak Ratna karena telah memakai cara yang tidak baik dalam melakukan usaha dia dengan memelihara sosok kuntilanak yang dia dapat dari seorang paranormal. Mendengar penjelasan dari Mas Dedi, tentu saja Mbak Ratna ini sedih, kecewa, dan akhirnya dipupus perasaan itu karena Mas Dedi sudah mau berkata jujur dengan apa yang dia lakukan, dan karena dia juga menyadari bahwa bagaimanapun juga Mas Dedi ini adalah suaminya. Dan malam itu juga Mbak Ratna yang beberapa bulan ini penuh dengan pikiran-pikiran campur aduk tidak karuan, agak sedikit lega dengan pengakuan suaminya, dan di dalam hatinya dia berterima kasih kepada dua sosok yang menempati di belakang rumah Joglo tua, di sebuah rumah pompa dekat dengan sumur. Meskipun dia harus mengalami merawat suaminya yang lumpuh. Singkat cerita, sekitar 7 bulan kemudian, Mas Dedi dengan tubuh kurusnya ini mulai seolah-olah dia mengalami perubahan dalam kelumpuhannya. Tubuhnya yang memang tidak bisa digerakkan sama sekali, di bulan ke-7 itu sudah mulai bisa digerakkan, dan kesembuhannya dia ini berangsur-angsur sampai di 1 tahun setelah dia mengalami kelumpuhan. Dalam perjalanan itu Mbak Ratna memang sudah tidak membahas apa yang dilakukan suaminya, dan dua sosok penunggu di rumah Joglo itu tidak pernah sama sekali menampakkan diri. Dan akhirnya semua berjalan, Mas Dedi kembali sehat meskipun sangat pelan sekali. Kehidupan berangsur-angsur normal sampai kemudian Mas Dedi sembuh dan bisa melakukan aktivitasnya. Dan Mbak Ratna kembali hamil. Sampai sekarang Mbak Ratna dan Mas Dedi dikaruniai 2 orang anak yang sehat, dan Mas Dedi berjanji tidak akan mengulangi apa yang sudah dia lakukan. Demikian teman-teman, mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Mbak Ratna dan Mas Dedi ini. Saya mohon maaf atas
segala kekurangan dalam penyampaian atau segala sesuatu yang tidak nyaman. Dan semoga cerita ini bisa menemani teman-teman beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samya bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandulu